Oke, bisa kelihatan PowerPoint-nya? Belum muncul, Pak. Bisa kelihatan? Sudah? Halo? Sudah, Pak. Oke. Baik. Kalau Anda mendengar istilah mesin pencari ya, search engine, pasti yang Anda pikirkan, yang pasti teringat pertama kali itu adalah Google ya. Ya tidak bisa disalahkan itu ya, karena memang Google menjadi salah satu search engine yang populer ya. Tapi kalau Anda lihat bahwa search engine atau sebuah situs atau website yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web dengan bantuan keyword ya atau kata kunci itu ternyata cukup banyak ya. Ada Google, ada Bing ya, ada DuckDuckGo, ada banyak ya. Termasuk juga ada yang khusus dipakai oleh negara Republik Rakyat Cina yaitu Baidu ya. Kita nggak pakai ya karena tulisannya juga nggak ngerti ya. Tapi yang umum digunakan itu adalah Google. Anda mau mencari berita, mau mencari arti sebuah kata, mau mencari ini orang tuh siapa sih? Ya, kok banyak diberitakan padahal Anda tidak tahu misalkan bisa mencarinya menggunakan search engine. Nah, eh, betul ya bahwa istilah mencari itu bahkan sampai ada istilah bahasa Inggrisnya sudah masuk kamus katanya. Kamus masuk dictionary. Jadi kalau cari sesuatu menggunakan search engine istilahnya adalah googling. Ya, di Google dulu mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Karena memang sampai dengan Januari 2021 mayoritas pengguna search engine itu adalah menggunakan Google ya. Contohnya adalah di smartphone Anda ya. Besar kemungkinan di smartphone Anda itu sudah terinstall mesin pencari Google bahkan tanpa Anda minta pada saat Anda beli smartphone-nya. Karena memang Google itu katanya hampir 100% ya, 92,32% market share-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, eh mesin pencari misalkan Google ini memiliki waktu penyediaan informasi yang cepat ya, menyediakan informasi dari berbagai sumber, lalu memiliki banyak fitur pendukung untuk optimalisasi pencarian informasi. Mungkin juga terkoneksi dengan pihak ketiga ya yang menyediakan informasi dan menyediakan ini yang sangat membantu ya menyediakan pencarian dengan berbagai bahasa ya kalau kita lihat itu bukan cuma menyediakan bahasa Indonesia tapi sampai dengan menyediakan beberapa bahasa daerah. Lalu ada juga yang cukup ya populer ya banyak dipakai oleh orang termasuk juga mungkin oleh saya adalah Bing ini dari Microsoft ya, menyediakan informasi dalam berbagai jenis gambar, foto, video, dan berita.
lalu memiliki fasilitas instant answer ya, jadi bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Lalu juga ada Yahoo ya. Aduh, ini putus-putus melulu ya. Halo, bisa dengar suara saya? Putus-putus terus. Halo? Patah-patah, Pak. Iya ya, putus-putus ya. Lagi kurang bagus nih di tolong minta kabel. Ini kabel ini di printer. Heeh. Sebentar, saya coba ganti dulu ini, ganti pakai tethering. Baik, kita lanjutkan. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi kita studi case-nya ini dari tiga saja ya. Ada Google, ada Bing, ada Yahoo. Mungkin kita akan lihat nanti beberapa ininya. Beberapa apa itu contohnya. Ada Baidu, ada Yandex ya. Ada DuckDuckGo. Ya, cuma ya hati-hati juga ya. Anda dalam menggunakan mesin searching itu karena kadang-kadang juga ada beberapa mesin searching yang di satu sisi ada yang sangat restrict atau sangat ketat untuk apa itu setting filternya, jadi banyak informasi yang di apa itu di tidak ditampilkan, tapi juga ada beberapa mesin pencari yang terlalu longgar ya sampai tidak menggunakan filter sehingga materi-materi misalkan yang tidak layak dilihat oleh orang anak-anak itu bisa dengan mudah diakses. Hati-hati juga ya. Ada yang sudah disetting untuk misalkan melindungi anak-anak, ada yang juga ternyata bebas ya. Tidak semuanya cocok. Baik, bagaimana sebetulnya mesin pencari itu bekerja? Yang pertama adalah melakukan penelusuran informasi ya berdasarkan dari situs web yang dikelola. Jadi Google misalkan ya, Google itu akan selalu menjalankan program itu disebutnya sebagai bot untuk menelusuri internet. Jadi programnya itu bekerja terus-menerus ya, 24 jam sehari, seminggu 7 hari, 365 hari setahun untuk di satu sisi mencari informasi
baru di sisi lain mencari informasi tambahan dari informasi yang sudah didapatkan ya. Seperti Anda ketahui bahwa eh, sebuah website itu pasti akan berkembang, sebuah website itu pasti akan bertambah. Ya, saya saja misalkan punya blog, ya 3 hari sekali mah pasti saya tambah materinya sesuai dengan kuliah yang saya ajarkan. Artinya apa? Halamannya bertambah dan itu tetap akan dipantau. Kenapa si Google itu menjadi salah satu yang populer? Karena ternyata hasil pencariannya itu cukup baik, bisa diandalkan ya. Bahkan katanya jika Anda menggunakan kata yang sama untuk waktu yang berbeda dalam mesin pencari itu hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Sekali lagi informasi di internet itu berkembang dengan cepat. Ya, di sini disebutkan katanya bahwa ada 3 tahapan kerja sebelum menyajikan sebuah informasi. Ya, bagaimana dia bisa mencari ya, lalu bisa menampilkan sesuai dengan keyword atau pencarian. Anda bisa menampilkan dalam bentuk teks, Anda bisa menampilkan dalam bentuk gambar, Anda bisa menampilkan dalam bentuk video. Ya. Nah, jadi sekali lagi kata kunci di sini yang memegang peranan penting, keyword. Kadang-kadang mahasiswa suka masyarakat umum, masyarakat awam suka apa sih susahnya mencari informasi di mesin pencari misalkan. Tetapi ternyata juga gampang-gampang susah ya. Contohnya adalah pada saat mahasiswa melaksanakan penelitian atau tugas akhir, disuruh cari referensi, suruh cari pakai Google. Tapi ternyata dapat referensinya juga yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan penelitiannya, dengan sumber yang tidak jelas. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil atau pencarian yang baik ya? Dimulai dengan keyword. Ada mahasiswa ya mau bimbingan datang ke saya, Pak, nggak ketemu-nemu nih Pak referensinya. Penelitiannya misalkan mengenai sistem informasi ya, kalau di teknik informatika. Lalu saya tanya ya, keywordnya apa? Ternyata keywordnya semuanya bahasa Indonesia. Sudah coba yang bahasa Inggris keywordnya? Belum. Nah, itu contohnya. Ya, mesin pencari itu adalah kakas Anda yang seharusnya lebih cerdas untuk melakukan strategi pencarian, karena semuanya itu pasti ada. Semuanya itu apa sih yang tidak ada di internet? Yang halal banyak, yang haram juga banyak. Betul. Tapi bagaimana ternyata ada mahasiswa yang bisa menyatakan tidak bisa mencari, tidak ketemu, tidak ada. Mungkin bukan tidak ada ya, pasti ada. Tapi mengenai lengkap atau tidaknya itu hal yang lain. Tapi pasti ada. Di satu sisi, Anda harus mencari sumber-sumber nanti untuk referensi. Di sisi lain juga Anda harus memastikan bahwa informasinya itu adalah cocok, informasinya itu adalah benar. Ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kebenaran informasinya, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik.
Nah, kurang lebih seperti ini pencarian di apa? eh, Search engine. Yang pertama adalah ini istilahnya, tolong jangan salah paham ya, bukan artinya ada laba-laba ya. Ini adalah program, ini adalah bot yang bergerak terus untuk mengumpulkan informasi di semua website di internet. Seperti Anda ketahui, pertumbuhan website itu sangat pesat. Lalu dilakukan indexing. Indexing itu disusun sesuai dengan misalkan apa itu kata kunci yang memang dicari. Lalu dikelola data tersebut menggunakan algoritma tertentu. Baru ditampilkan kepada user berdasarkan user query. Query itu adalah permintaan informasi. Ya, istilahnya itu adalah query, ya. Menghasilkan search result, hasil pencarian. Eh, halo Abian, Ya, Pak. menurut Anda kenapa Google itu menjadi search engine yang populer? Karena mudah digunakan, Pak. Mudah digunakan, betul. Tapi ada yang lain lagi. Azfa, Ya, Pak. kenapa Google jadi yang populer? Yang kalau yang saya rasakan itu berita atau informasinya itu cepat gitu, Pak, update-nya Oke, daripada yang lain. betul. Ya, kenapa dia bisa cepat? Kenapa dia bisa up to date? Salah satu resep rahasianya untuk search engine itu adalah ranking algorithm atau algoritma ranking. Jadi yang Anda lihat di halaman pertama, misalkan dari hasil pencarian Google, itu adalah hasil yang paling populer, yang rankingnya paling tinggi, yang paling banyak diklik sama para pengguna. Ya, itu informasi yang paling sesuai menurut si algoritma tersebut dan paling bisa diandalkan. Ya, jadi kenapa katanya Google itu bisa terus menguasai pangsa pasar search engine? Karena dia selalu memperbaiki algoritma pencariannya. Cepat ya dan tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Ya. Baik, jadi itu apa proses dalam pencarian ya. Lalu juga kalau kita misalkan melihat contoh Google, ini sudah banyak semacam bantuan ya, bagaimana bahkan kita belum selesai menuliskan sebuah kalimat atau kata kunci, ini sudah dibantu oleh Google ya, termasuk juga kalau Anda malas nulis, ini bisa menggunakan suara ya, lihat nih ya, ada tanda mikrofon. Males nulis nih, ya silakan cari. Anda tinggal ngomong saja misalkan Universitas Pasundan. Langsung nanti dicarikan. Pencarian ini nanti kita lihat ya, macam-macam ya. Umumnya yang digunakan itu adalah website dulu. All. Lalu ada image atau gambar. Gambar yang apa? Gambar yang ada di web page tersebut. Lalu ada video. Lalu ada news. News itu berita dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga Google
menyediakan buku-buku. Nah, ini Anda bisa gunakan buku-buku tersebut untuk nanti melaksanakan penelitian, ya. Jadi sekarang kan kalau Anda bikin TA nggak perlu, ya, Anda sampai beli buku misalkan. Kalau bukunya sudah ada dalam bentuk e-book dan bisa diakses dengan gratis di Google Book, ya silahkan dipakai. Tidak ada alasan Anda sekarang itu tidak punya Pak bukunya. Di internet itu banyak tersedia e-book gratis. Ya, ada mahasiswa yang menyebutkan, Pak, boleh nggak e-book dijadikan sebagai referensi? Ya, e-book itu kan buku juga, cuma dalam bentuk digital. Ya, boleh, ya. Banyak sekali ya, kalau dulu itu masih sangat sederhana Google, tapi sekarang sampai kemana-mana. Ada untuk mencari belanja, ya, untuk Google Maps, peta, untuk flight, ya, untuk mencari jadwal penerbangan, sampai dengan urusan finansial. Itu disediakan. Ini contoh ya, pembatasan penyaringan. Jadi ada filter, kita hanya mau menampilkan gambar saja. Misalkan ini silahkan dibaca ya, tips-tips atau triks ya, untuk melakukan pencarian. Kalau Anda mau melakukan misalkan hanya di situs tertentu, pakai titik 2. Kalau Anda tidak tahu katanya seperti apa, pakai bintang ya. Anda mau cari misalkan ada namanya Sri Setia Ningsih misalkan ya. Tapi Anda tidak tahu nama belakangnya siapa, bisa ya Sri Setia bintang. Ya. Nanti yang nama depannya Sri Setia pasti itu ditampilkan ya. Anda mau cari file bentuknya file PDF misalkan, ya tinggal ketik saja keywordnya, belakangnya pakai PDF. Pada saat Anda klik biasanya bisa langsung download dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Salah satunya adalah tidak semua hasil penelusuran mesin pencarian itu adalah benar. Ingat yang tadi saya sebutkan, bahwa algoritma melakukan perankingan dari website yang dicari itu berdasarkan popularitas, bukan kebenaran informasi. Ya, jadi yang paling halaman-halaman awal yang ditampilkan dari hasil search engine itu belum tentu benar. Yang kedua, diperlukan kompetensi kritis pengguna untuk dapat menyaring informasi yang diperoleh. Kenapa tadi saya bilang Anda harus kritis dalam menggunakan kata kunci dalam pencarian. Ada kata kunci yang ditambah, ada yang dikurangi, dibolak-balik, ya, dan seterusnya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi. Kalau Anda mau mencari berita, pastikan memang misalkan berita itu dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai dari media-media yang tidak jelas. Nah, ini maksudnya adalah untuk menghindari, meskipun kita sudah dibantu oleh search engine, untuk menghindari 3 jenis gangguan informasi. Yang pertama adalah misinformasi, yang kedua adalah disinformasi, yang ketiga adalah malinformasi. Ya, misinformasi adalah informasi yang tidak benar. Ya, mungkin orang itu menyebarkannya karena tidak tahu atau tidak sadar membahayakan orang lain. Lalu ada disinformasi, sama itu juga informasi yang tidak benar, tapi yang menyebarkan tahu bahwa itu tidak benar. Nah, ini mungkin niatnya rada-rada jelek, ya. Jadi kalau ada misalkan orang tua di WhatsApp group,
dapat tautan dari link website, ternyata informasinya adalah hoax, mungkin itu misinformasi. Ya, beliau belum sempat ngecek, atau mungkin juga tidak tahu ngeceknya bagaimana. Ya, ditegurlah dengan sopan bahwa itu adalah berita hoax. Tapi yang jelek adalah disinformasi. Disinformasi adalah orang sudah jelas tahu itu salah, tapi memang punya niat tertentu untuk misalkan menjatuhkan orang, membuat suasana yang adem ayem jadi gaduh. Nah, hati-hati yang seperti ini. Anda jangan ikut-ikutan menyebarkan video misalkan yang tidak jelas. Kenapa saya bilang video-video dari pencarian search engine terus disebar melalui media sosial di WA misalkan, terus ada tulisannya forwarded many times, itu nggak pernah saya buka. Saya lebih suka membuka video-video hasil konten sendiri gitu loh. Adik saya mau ngirim berita lewat WhatsApp, dia motret sendiri, bukan motret hasil orang lain, kopas. Baru disampaikan. Nah, itu menurut saya lebih layak untuk dibuka karena memang sumbernya itu tahu ya dan bisa dipercaya. Tolong ya, mahasiswa teknik industri kelas F jangan sampai menghabiskan waktunya membuka-buka berita yang jelas-jelas tidak jelas maksudnya ya. Jangan-jangan isinya adalah disinformasi atau malinformasi. Hati-hati juga ini. Banyak orang sekarang bisa dihasut dengan menyebarkan berita-berita yang sepotong-sepotong. Ya. Ada pejabat bicara satu kalimat, misalkan, dipotong videonya. Jadi kalimat yang negatifnya saja yang kedengaran. Lalu disebarkan. Oh, langsung netizen heboh, netizen marah. Padahal misalkan mereka itu tidak mendengarkan apa itu apa yang disampaikan secara lengkap. Anda sudah mengalaminya, ya, membuat video, bagian-bagian video yang menurut Anda gagal, kurang baik, Anda potong, betul? Ya sama, banyak sekarang orang yang ternyata punya profesi untuk menyebarkan fitnah. Fitnah ya disebutnya. Tetapi memanfaatkan malinformasi. Ada kejadian misalkan ya, wah kejadiannya tuh banjir sampai banyak makan korban. Padahal banjir sebetulnya yang benarnya itu nggak ada korban, tetapi dia ngambil video dari banjir yang makan banyak korban, lalu pakai narasi bahwa ini banjir yang di daerah A misalkan. Padahal itu video diambil di daerah B dengan waktu yang mungkin jauh berbeda. Hati-hati yang seperti itu. Ada yang memang salah, ada yang niatnya itu merugikan, ya. Hati-hati ya, dari misinformasi bisa menyesatkan, ya. Disinformasi itu konten, itu bisa dimanipulasi, dan malinformasi ya, salah satunya itu adalah ujaran kebencian. Motong-motong video-video lalu disambung-sambung dengan tujuan untuk menimbulkan keresahan. Hati-hati ya. Dan yang lebih parah ini di beberapa kasus ternyata orang yang menyebarkan malinformasi itu tujuannya cuma mau dapat banyak like katanya. Astagfirullah. Ya,
Saya harap Anda bisa bisa lebih bijak sebagai seorang mahasiswa bahwa hidup itu bukan hanya urusan like saja, bahwa hidup itu bukan hanya urusan subscribe saja. Saking pengennya apa itu beken di media sosial, jadi mereka mencari informasi-informasi menggunakan search engine, diambil sepotong-potong, lalu disusun sedemikian rupa sehingga membuat berita yang heboh. Hati-hati. Ya, Anda harus melihat ini sumbernya dari mana. Sumbernya bisa dipercaya tidak. Kalau bagusnya, ya, bukan bagusnya ya, wajibnya itu dari beberapa sumber. Baik, eh ini adalah 7 jenis mis atau disinformasi. Satir atau parodi ya. Satir itu apa itu maksudnya sih melucu oh ya, parodi itu. Tapi kadang-kadang juga menyinggung orang lain. Hati-hati ya, karena kemampuan orang untuk menerima humor itu tidak sama. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman ya, dengan bercanda yang sama, ada teman yang ketawa, ada teman yang marah. Nah, itu kurang lebih. Ya, jadi hati-hati juga. Anda misalkan sudah jadi YouTuber terus posting konten-konten yang menurut Anda lucu, padahal menurut orang lain itu sangat tidak menghibur. Ada konten yang menyesatkan ya. Konten menyesatkan itu fitnah. Ya, kita bicara fitnah sajalah. Ada konten tiruan. Kemarin katanya pernah heboh itu di sinetron kita itu menjiplak sinetron drama Korea. Itu sama ya, konten tiruan itu. Itu ada copyrightnya. Ada konten palsu. Ada hubungan yang salah ya, menyesatkan, konteks yang salah, konten dimanipulasi dan seterusnya. Pada dasarnya adalah Anda harus cek dan recheck setiap informasi yang ada. Jangan sampai Anda mudah disesatkan oleh mis atau disinformasi. Ya, ini silahkan dibaca ya. Biasanya kalau yang disinformasi, misinformasi itu kalimatnya pasti heboh. Ada di antara Anda yang pernah nerima WhatsApp atau SMS atau mungkin pesan-pesan lainnya dimulai dengan kata-kata baca, viralkan. Pernah? Halo, Ramdan? Ramdan bisa dengar suara saya? Halo Pak. Halo. Pernah menerima Iya Pak. pesan-pesan yang kesannya bombastis? Bisa Pak. Halo Pak. Ya, Tes. pernah? Enggak Pak. Enggak. Ada pernah nerima pesan yang Enggak pernah kesannya Pak. heboh? Viralkan. Ayo Halo Pak. bagikan. Enggak Pak. Enggak. Alhamdulillah ya. Halo, halo. Aduh, ini internetnya lagi bermasalah ya. Maaf. Oke. Sebetulnya bagaimana Anda bisa mengantisipasi hasil pencarian itu
menggunakan akal sehat, ya. Jangan terlalu mudah terpancing emosi, ya. Jangan sampai Anda dapat berita, dapat pesan, Anda dapat hadiah undian misalkan, terus harus setor uang dalam jumlah tertentu, wah langsung emosi, ya, karena sudah terbayang nih dapat hadiah undian yang sedemikian banyak, padahal ternyata itu adalah misinformasi yang memang ditujukan untuk eh, menipu. Kadang-kadang juga yang paling mudah itu adalah mengecek berita. Dibiasakan Anda membaca berita dari sumber-sumber mainstream istilahnya, ya. Muncul di media berita arus utama. Anda dapat berita X misalkan, tapi kok di koran Kompas, di Pikiran Rakyat, di Republika, di Detik, di apa lagi ya, di BBC, ya, di Guardian, di CNN, kok tidak muncul. Nah, Anda wajar ya meragukan informasi seperti itu. Wah, jangan-jangan ini mah hoax. Ya, itu cara yang paling mudah. Baik, ini kalau informasi mungkin sudah cukup ya kemarin. Di Google juga sudah ada fasilitas untuk cek fakta, ya. Jadi membanding-bandingkan informasi yang benar dengan informasi yang tidak benar. Silahkan nanti dicoba. Ini juga ada istilahnya light mode, ya. Light mode itu aplikasi tampilan dari search engine yang lebih ringan, ya. Maksudnya light itu ringannya adalah dari penggunaan memori, tidak terlalu misalkan banyak menggunakan gambar. Anda juga bisa menggunakan safe search, di mana ada konten-konten yang tidak layak ditampilkan, itu bisa difilter, khususnya untuk anak-anak, ya. Nih, hati-hati untuk orang dewasa, dibiasakan kalau misalkan berkunjung ke konten-konten yang tidak layak ditonton oleh anak-anak, biasakan untuk bersih-bersih histori dari pencarian Anda atau sejarah dari pencarian Anda. Ya, karena itu menjadi jejak digital. Anak-anak bisa lihat ke historinya, lalu tinggal diklik ke tautannya dan bisa menampilkannya dengan mudah. Hati-hati. Ya, kadang-kadang mungkin di rumah ada satu laptop yang digunakan bersama. Dilindungi ya anak-anak dari konten yang tidak layak mereka cari menggunakan safe search. Ya, ini safe search for kids, ya. Lalu juga ada Google Assistant, ya, untuk yang bukan difabel sebetulnya, ya, tapi dalam kesibukan yang lain. Contoh, pada saat Anda sedang nyupir mobil, Anda bisa melakukan pencarian, Anda bisa menelepon. Itu cukup menggunakan suara saja. Kalau media sosial ya sudah kita bahas minggu lalu, ya. Nanti tinggal dibaca sajalah di materi yang saya posting di blog.